9 cara simple agar kamar mandi tetap bersih dan wangi setiap hari. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share dan like ya. Boleh juga klik tombol thanks atau terima kasih. Oh iya, kalau kamu punya usul atau ide tema video berikutnya, langsung komen di bawah ya. Makasih, dan kita lanjut sekarang. Bayangkan, kamu baru pulang dalam kondisi capek, jiwa raga, kepala pening karena kerjaan, badan lengket karena panas, dan kamu cuma ingin mandi sambil ngomel dalam hati. Tapi begitu buka pintu kamar mandi, kamu disambut pemandangan yang membuat otak langsung berkata, "Ya, empung deh, ada handuk yang sudah tidak jelas warnanya, sabun yang rebahan kayak habis lembur, dan aroma lembab yang bikin kamu sedikit ingin menangis. Momen yang harusnya jadi tempat pelarian, malah jadi sumber kekesalan. Aku paham banget perasaan itu. Aku dulu sering banget merasa kamar mandi adalah makhluk misterius yang hidup sendiri. Kalau dia lagi baik, dia wangi. Tapi kalau dia lagi ngamuk, aromanya bisa mengalahkan parfum paling kuat. Sampai akhirnya aku menemukan 9 kebiasaan kecil yang beneran mengubah keadaan. Dan supaya tidak hanya teori, tiap kebiasaan ini aku kasih contoh nyata yang memang bisa kamu lakukan sekarang juga. Pertama, bilas lantai dan dinding setelah mandi. Awalnya aku merasa ini termasuk pekerjaan orang super rajin, tapi ternyata cuma butuh beberapa detik. Contohnya, kalau aku habis mandi pakai sabun cair yang berbusa, aku langsung siram area yang kena busa. Hasilnya, kerak sabun tidak sempat mengering. Serius, aku tidak perlu lagi sikat keras seminggu sekali seperti orang yang sedang balas dendam. Kedua, kurangi barang yang tidak penting. Ini sering jadi biang kerok. Di kamar mandiku dulu ada botol sampo kosong, tapi masih aku simpan. Karena aku pikir masih ada sisa setetes. Atau misalnya punya 20 jenis skincare yang cuma dipakai 3, akhirnya aku sortir. Sisakan yang benar-benar dipakai setiap hari. Yang lain aku buang atau taruh di luar. Hasilnya, kamar mandi terlihat lapang dan otak pun terasa lega. Ketiga, biasakan mengeringkan area basah. Ini sederhana, tapi berdampak besar. Contoh yang paling terasa adalah pada kaca. Dulu kacaku penuh bercak air seperti peta dunia, sampai akhirnya aku simpan lap microfiber khusus di kamar mandi. Setelah mandi, aku usap cepat. Ternyata cuma butuh 1 menitan, tapi hasilnya kaca tetap bening dan tidak bau lembab. Keempat, pakai pengharum alami. Ini bukan soal mau estetik atau estetik, ini soal kenyamanan. Contohnya, aku pernah taruh semangkuk kecil kopi hitam di pojokan kamar mandi. Aromanya stabil, murah, dan tidak bikin pusing. Atau kalau mau lebih wangi, teteskan minyak aroma lavender ke kapas dan taruh di tempat tertutup. Jadi kamar mandi terasa lebih tenang. Kelima, ganti handuk secara rutin. Ini sering diremehkan. Tapi handuk lembab itu bisa mengeluarkan aroma yang ya kamu tahu sendiri. Aku dulu ganti handuk mungkin seminggu sekali, tapi sekarang 2-3 hari sekali. Dan jujur, aroma kamar mandi berubah total. Tidak ada lagi bau yang bikin kamu mundur pelan-pelan begitu buka pintu. Keenam, buka pintu atau jendela setiap pagi. Contohnya, setelah bangun tidur aku langsung buka pintu kamar mandi lebar-lebar. Kalau ada jendela, buka sedikit biar udara lembab keluar. Dalam hitungan menit saja, ruangannya terasa berbeda. Tidak pengap, tidak sumpek. Udara segar itu membantu mengurangi jamur juga. Ketujuh, bersihkan wastafel dan keran setiap hari. Tapi tidak perlu ribet. Contohnya, setiap selesai sikat gigi, aku langsung bilas dan gosok sedikit area wastafel pakai spons. Kadang aku sambil mikir, kok bisa ya hal kecil seperti ini memberi rasa puas? Dan keran yang mengilap itu rasanya bikin mood naik, seperti dapat bonus kecil dari kehidupan. Kedelapan, rapikan kembali barang-barang setiap malam. Aku punya kebiasaan 30 detik sebelum tidur. Sabun aku susun,
Sikat gigi aku tempatkan benar, botol-botol aku tegakkan. Ini contoh simpel tapi efeknya luar biasa. Besok paginya, aku buka pintu kamar mandi. Dan rasanya seperti disambut versi bersih dari diriku sendiri. Kesembilan, jangan biarkan masalah kecil menumpuk. Contohnya, kalau ada noda hitam muncul di sudut lantai, bersihkan saat itu juga. Jangan tunggu sampai membesar, atau kalau ada rambut rontok di lantai, ambil sekarang. Dulu aku sering menunda, hasilnya besok-besok jadi 2 kali lebih melelahkan. Sekarang aku langsung bereskan saat itu juga, dan kamar mandi pun tetap tenang tanpa drama. Itulah 9 kebiasaan dengan contoh nyata yang benar-benar mengubah kamar mandiku. Bukan cuma lebih bersih, tapi juga bikin aku merasa ruang kecil ini punya energi positif. Kadang kita tidak butuh renovasi besar, cukup kebiasaan kecil yang dilakukan konsisten. Siapa tahu setelah mencoba ini, kamu bakal merasa kamar mandimu jadi tempat yang tidak cuma wangi dan rapi, tapi juga jadi ruang kecil untuk bernapas dari penatnya hidup. Terima kasih sudah dengerin cerita dan curhatku hari ini. Semoga kamu ngerasa ditemani dan tidak sendirian menghadapi berantakan harian yang kadang bikin bingung. Sampai ketemu di video berikutnya.